kita, ya Allah ini arahnya kemana ya? Karena banyak banget sekarang kita kalau menerima takdir Allah tuh kadang-kadang suka bingung. Harus gimana sih, ini maksudnya apa sih? Subhanallah, sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Nih ada tayangan yang kita saksikan aja deh sama-sama, ini dia. Subhanallah Ustadz Syam. Sebenarnya Allah tuh mau bawa kita ke arah mana sih saat kita mendapatkan lingkungan kerja yang toksik? Padahal menurut kita tuh udah kerja bagus, kita jujur, kita pengen jadi orang yang baik. Tapi kita gak tahu kadang-kadang, ternyata rekan kerja kita tuh bandel ya. Kitanya juga ikut-ikutan ke bawah, kena. Padahal kita gak punya niat seperti itu. Nah ketika kita berada di lingkungan yang toksik, padahal kita gak pengen menjadi orang seperti itu. Sebenarnya Allah lagi mau bawa kita kemana sih? Mohon tausiahnya. Baik, tapi guru Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dunia ini hanya jembatan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, pekerjaan kita sehari-hari dalam rangka mencari nafkah yang halal untuk diri dan keluarga hanyalah jembatan. Jembatan apa? Tujuan utamanya bukan sukses dunia saja, tapi tujuan utamanya adalah sukses mencuri perhatian Allah, sukses dunia wal akhirah. Sehingga kalau bicara pekerjaan, usahakan carilah alasan Allah ridho padamu. Apapun pekerjaanmu, carilah alasan Allah ridho padamu. Engkau bekerja mendapatkan rekan kerja yang baik, maka jadikan rekan kerja ini alasan Allah ridho padamu. Engkau contoh kebaikannya. Engkau bekerja dapat rekan kerja yang toksik, jadikan juga ini alasan Allah ridho padamu. Kenapa? Engkau dakwah kepadanya. Engkau ajak dia menjadi orang yang baik. Jadi kita ini hidup di dunia, tindak tanduk kita usahakan ada yang menjadi alasan Allah ridho kepada kita. Dapat istri yang baik, usahakan Allah ridho padamu kalau istrimu baik. Tapi dapat suami yang tidak baik, usahakan juga Allah ridho padamu. Seperti siapa? Asia itu punya suami tidak baik, tapi tetap Allah ridho padanya. Kenapa? Dia menjaga keimanannya. Nabi Nuh alaihissalam dapat istri yang tidak baik, tapi tetap Allah ridho padanya. Kenapa? Karena dia tetap berdakwah kepada istrinya. Jadi bukan tergantung siapa partnernya, bukan tergantung bagaimana pekerjaannya, tapi bagaimana dia berusaha menjadikan apapun yang dia kerjakan di dunia ini ada alasan Allah ridho kepadanya. Masya Allah, Ustadz, terus indikatornya Allah ridho sama kita tuh taunya dari mana? Taunya kita menjalankan segala syariat agama. Sholat kita terjaga, kerja sesibuk apapun 5 waktu tidak terhalang. Jadi jangan suka mencela pekerjaan kita. Selama engkau masih bisa sholat 5 waktu, selama yang kau cari adalah sesuatu yang halal. Gitu. Nah kalau kerjaan bagus, gajinya gede tapi sholat susah itu berarti namanya? Bisa jadi di Allah situ nggak ridho. ada keridhaan Allah. Subhanallah, baik. Jazakallah khair. Ustadz Syam, kasih tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Indikatornya adalah walaupun kita dikasih cobaan tapi tetap masih dipermudah gak sih buat ibadah? Kalau masih dipermudah itu artinya Allah ridho dan Allah masih sayang sama kita insya Allah. Nah sekarang ada Ustadz Maulana. Iya, karena kita akan masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ustadz monggo mau nanya siapa? Wow pas banget. Sini. Ya. Suka gitu bikin kaget Ustadz Maulana. Ya, pelan-pelan aja turun. Silahkan Ibu. Ya, Ibu. Pelan-pelan. Iya. Ibu dengan siapa? Namanya siapa? Ibu dari mana? Ibu, silahkan. kenapa saya tunjuk Ibu? Ya. Tadi ikuti acara kita itu senyum-senyum. Oh alhamdulillah.
Ustaz. Oh, senang lihat Lebih Ustaz. tampan sama seperti orangnya daripada Aduh, itu makasih. dia di TV. Oh, lebih tampan aslinya daripada di TV. Di sini. Yang memuji di sini Ustaz, Ya. bukan di sana Ustaz. Silakan, Baik. Silakan Ibu Ibu. memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Titi Rayuningsih dari Majelis Taklim Al Muhajirin dari Depok Meruyung. Tepuk tangan dulu. Ya. Ibu, mohon maaf ya, kita tidak bicara rumah tangga ibu. Tapi kita berbicara rumah tangga orang-orang. Bahwa bisa jadi itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul. Ekspektasinya. Ya, tidak sesuai harapannya. Ternyata suaminya begini, ternyata ada masalah rumah tangga. Kok Ibu ngomong betulnya kenceng banget, kenapa Bu? Ya. Kok Ibu ngomongnya betul gitu, kenapa betulnya kenceng banget? Ya memang pada umumnya begitu. Ya. Oh, pada umumnya Kok, begitu. lalu ngomongnya gini, kok ujian hidup ini gini-gini amat, gimana menurut ibu? Ya memang gimana ya, manusia itu memang diuji beda-beda. Ada yang diuji di ekonomi, ada yang diuji ada yang sakit. Ya benar. Nah, ya begitulah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Maaf ya, izin Bu, mohon maaf. Mungkin ada yang suami selingkuh. Ya. Iya, bisa jadi ya Bu. Ih, ternyata suaminya kaya tapi ternyata selingkuh. Iya itu dah. Tunggu dulu. Maaf sekali, Ibu kesehariannya apa? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ya. Jadi aman ya Bu. Ya. Ujian ibu rumah tangga. Aman di rumah nggak tahu aman di luar ya. Prinsip saya gini, Ya, Ustaz. prinsip ibu ya. Kalau di rumah suami saya, kalau di luar udah lain. Nggak boleh begitu. Ya, iya, kita kan nggak tahu. Ibu tepuk tangan. Ibu baik banget. Tawakal Ibu, bertawakal aja ya. Bu, makasih banyak ya Bu. Subhanallah. Jadi sahabat keluarga, makasih Ya. banyak. Halo, Makasih. mudah-mudahan suami saya lekas sembuh. Ini baru Lagi ujian, baru sakit, lambungnya iya. kumat. Ya. Subhanallah. Baik. Insya Allah itu pengangkat derajat. Amin itu ujian. Saya namanya Titi Rayuningsih. Oke, terima kasih Bu Titi. Bu Titi pegang tongkat saya. Pegang. Pegang, yuk kita pulang. Ustaz Maulana. Subhanallah. Ya, ada. Terima kasih mic-nya boleh saya minta Ibu Titi. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ustadz bener sih tadi Ustadz nanya sama Ibu Titi ya. Karena bener gak Bu ya, ujian paling berat para istri adalah kalau diuji suaminya, betul gak? Betul, diuji kesetiaan suaminya itu paling berat. Kalau yang lain mah ekonomi apa bisa dicari insya Allah ya, apa? Aman tuh kalau yang lain aman. Tapi kalau diuji suaminya, tuh pada ambil ajegan. Kalau kata orang Jawa ambil ajegan tuh gini. Gitu, subhanallah. Kenapa sih Ustadz kok pas ngomongnya tuh bisa pas banget gitu dengan situasi. Sebenarnya Allah mau mengarahkan kemana itu? Subhanallah, silahkan Ustadz. Izin Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Buat semuanya. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Semenjak rumah tangga Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Betul. Berarti yang datang juga banyak masalahnya nih. Ya, ketahuilah tinggal bagaimana kita menjalani ujian rumah tangga itu. Namanya juga rumah tangga, rumah yang bertangga. Rumah yang bertangga, berarti ada masalah. Maka dari ketika ada sesuatu ujian pada rumah tangga kita, ketahuilah itu sebenarnya bagian daripada bagaimana Allah mencintai hambanya. Iya. Jangan menunggu pelaut ulung di laut tenang. Tapi engkau akan menemukan pelaut ulung di laut yang berombak besar. Sehingga membuat orang jadi mahir. Tapi kalau bisa ombaknya gak usah gede-gede lah Ustadz, puyeng Ustadz. Iya. Ya gak Bu? Ombaknya bermasalah. Setuju gak Bu? Oh. Makanya perahunya dibaikin. Perahunya diperkuat, harus ahli. Gimana cara membaca kompas, gimana cara mengembangkan layar. Makanya ada namanya nasihat pernikahan. Undang ustazah, undang ustadz untuk nasihat pernikahan, bekal pernikahan. Seperti itu.
Karena tidak ada manusia tidak punya masalah ujian pernikahan. Maaf ya, maaf. Bentuk cinta Allah supaya kita mahir, supaya kita banyak pahala. Betul tadi kata Ustaz Sam, kalau ujian itu dari suami, maka yakin Anda dapat pahala Ratu Asia. Kalau ujian itu dari istri, maka Anda mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub? Masya Allah, agak kecewa sama istrinya sampai bernasar akan memukul istrinya sampai 100 kali. Kenapa? Karena merasa ini istri saya jual rambutnya tanpa izin saya. Kan seluruh tubuhmu ada milik saya. Kenapa kau jual rambutmu? Ya, itu kan seperti itu. Sama kekecewaan, mungkin tidak sesuai ekspektasi. Ya Allah, susah banget nyebutnya ya. Ekspektasi. Ya. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan lahan pahala, lahan ibadah dalam berumah tangga. Itu. Jadi baiknya istri jangan dibilang tergantung sama suaminya gitu. Sebenarnya gini, konsep berumah tangga itu istri taat, suami sabar. Ulangi. Istri taat, suami sabar. Jangan dibalik. Jangan istri sabar, Suami taat. oh enggak gitu. Yang benar itu yang di atas sabar, yang di bawah taat. Baiklah, jangan saya yang curhat deh, mendingan jamaah aja yang curhat karena sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat ayo angkat tangannya. Yang mana ya, sebelah sini dulu deh. Silahkan, Ibu boleh ke depan sini. Siapa namanya Ibu, dari mana? Ustazah Ini Lulung Ustazah. boleh? Oh Masya Allah, Ustazah Lulung boleh ke depan sama. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Limo Depok. Ya. Kubah Mas di situ tempatnya. Ya. Dalam kehidupan ya para jamaah tentunya biasa kita mengalami ada hal-hal yang teramat sulit ya. Tapi dalam hal ekonomi kalau ini ya. Nah, kita nih karena udah dalam rangka yang pelik banget. Kita kan nggak bilang sama keluarga, sama anak, sama suami, terus sama sekitarnya dah saudara gitu ya. Akhirnya kita pinjemlah uang gitu. Pinjem duit, pinjem uang. Tapi kita janji 1 bulan. Tapi ternyata meleset. Ya. Nah pada saat meleset kira-kira tinggal 1 minggu nih. Ya Allah tinggal 1 minggu. Terus kelihatannya uang belum ada. Gitu. Ya Allah nanti orang datang gimana ya. Karena kita kan nggak bisa musyawarah dengan keluarga. Karena waktu pinjem kita nggak sama keluarga. Sama suami kita takut. Karena suami kan udah ngasih cukup. Anak juga udah ngasih cukup. Tapi kita kan perempuan suka ada hal-hal tertentu. Oh hal apa itu ya, skincare? Ya misalnya skincare. Bener itu Ustazah. Terus pengen pakai baju baru. Itu tuh ya pokoknya gitu dah. Dengan tas yang baru macam-macam. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya karena dalam waktu yang sulit seperti itu udah besok orang nagih. Nah kita kan nih ibadah juga jadi nggak Harus gimana? fokus. Harus Ya. gimana? Jujur apa enggak sama suami? Iya, gitu. jujur apa nggak sama anak? Iya. Mana Ustadz Syam? Heeh. Ustazah Lulung dulu deh silahkan. Iya. Oh karena kita sesama wanita ya. Sama-sama iya. Bun. Iya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya utangnya segera dilunasin. Amin. Karena pertama makanya kita tuh harus jujur dari awal. Karena kalau misalnya kita musyawarah di awal. Nanti kalau pada saat kita belum bisa ganti kita bisa musyawarah belakangan. Nih jangan pada saat ngutangnya diem-diem. Ya. Pas tiba-tiba kita harus ganti baru musyawarah. Ini nih mama punya utang. Kan gak enak Bu jadinya Bu. Kan kebiasaan ibu-ibu emang begitu. Maka yang pertama, kulil hakko walau kana murron. Bunda adalah bunda yang soleha. Sebagai contoh buat anak-anaknya. Jadi apa? Katakan yang benar walaupun pahit. Nih papa atau abah gitu atau abi. Nih aku minjem duit karena ternyata kurang. Sebenarnya mah cukup tapi ada kekurangan gini-gini. Ngomong. Karena apa? Komunikasi.
1, 2, 3, komunikasi. Itu yang penting dalam rumah tangga. Kalau nggak ada komunikasi nanti jadi salah paham. Anak sebel, suami sebel. Mudah-mudahan kita bangun komunikasi yang baik. Karena apa? Berkatalah yang benar walaupun pahit. Saya juga sering begitu. Jadi walaupun pahit, perempuan begitu. hadepin. Karena itu resiko. Resiko masalah dihadapi bukan dihindari. Bukan dihindari. Gimana Ustadz Syam? Tambahin Bukan boleh? hanya Tolong. komunikasi dengan keluarga, tapi mesti ada komunikasi kepada orang yang berikan hutang. Jangan udah telat ngumpet lagi. Kalau telat atau sudah prediksi, waduh 1 minggu lagi bakal ditagih nih. Maka seminggu sebelum ditagih sampaikan duluan. Saya minta maaf sepertinya minggu depan belum terkumpul dana untuk membayarkannya. Maka saya minta tambahan waktunya, saya minta belas kasihnya. Selayaknya orang yang berhutang. Jangan lebih galak yang berhutang daripada yang dihutangi. Itu dia tuh. Begitu. Ustadz Syam ada gak sih sebenarnya doa untuk bisa membebaskan kita dari utang? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan dan keresahan, kesedihan. Kemudian saya berlindung kepadamu minal ajazi wal kasal. Saya berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Baru setelah berdoa berlindung dari kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, berlindung daripada kekikiran, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada hutang piutang. Coba lihat, karena banyak utang piutang terjadi karena kemalasan. Banyak utang piutang terjadi karena sulitnya mengendalikan emosi. Kesel dikit pengennya belanja. Diomelin sama suaminya. Nafsunya mengatakan, daripada diomelin mulu mending gue check out nih, check out. Suaminya lupa. Ada uangnya. Subhanallah. Padahal Suaminya lupa tanggal pernikahan, pengennya belanja gitu. Dari mana penyelesaian seperti itu? Subhanallah. Maka banyak orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena dia sulit mengendalikan emosinya. Dia tantrum, dia pengen belanja mulu sesuatu yang tidak dia butuhkan. Itu sepertinya tadi doa di zikir pagi petang ya. Betul Nah, sekali. jadi jangan lupa buat zikir terus pagi petang, insya Allah bisa menjadi penjagaan buat diri kita. Udah cukup ya Bu? Habis ini kita masih ada commercial break nih. Dan habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Ya Allah ini arahnya kemana ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.